Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu dan semangat belajarnya. Ketemu lagi dengan Pak Roh Agung, masih di Mapel Jurnalistik dan Gerakan Literasi Sekolah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa bersama ya. Silakan angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Baiklah anak-anak, pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu novel anak dan juga perbedaannya dengan cerpen anak. Ya. Semoga anak-anak sudah paham bagaimana panjangnya, bagaimana menentukan karakternya, dan bagaimana mengolah ceritanya. Kemarin Pak Agung juga sudah kasih tugas untuk kalian membaca novel anak. Contohnya juga sudah Pak Agung tunjukkan seperti apa novel anak itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi unsur-unsur dari novel anak yang akan kita pelajari selama perjalanan materi nanti berlangsung. Jadi tidak semuanya akan kita bahas di hari ini, tapi nanti kita akan bagi menjadi beberapa tahap. Nah, apa saja sih hal-hal yang akan kita pelajari di novel anak? Silahkan simak penjelasannya berikut ini. Tahap membuat novel anak. 1. Sinopsis. 2. Daftar isi. 3. Prolog atau pembukaan cerita. 4. Teknik showing dan telling. 5. Plot atau alur cerita. 6. Ending atau mengakhiri cerita. Nah, sudah disimak ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam novel anak. Ya, ada 6 hal tadi ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas hanya nomor 1, yaitu sinopsis. Nah, sinopsis itu seperti apa? Secara sederhana, sinopsis itu adalah gambaran isi cerita yang ada di dalam novel yang akan kita tulis. Nah, seperti apa penjelasan lebih lengkapnya? Silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Sinopsis. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah ringkasan cerita yang berisi cuplikan seluruh adegan sehingga membentuk tema cerita. Maka, dengan membaca sinopsis, kita akan tahu gambaran keseluruhan isi cerita dalam buku tersebut. Apakah kita tidak perlu membaca bukunya setelah baca sinopsisnya? Bukan, justru dengan membaca sinopsis yang menarik, kita akan segera menyelesaikan buku tersebut atau segera menyelesaikan membuat buku tersebut. Karena di dalam sinopsis berisi seluruh gambaran isi cerita. Oke, itu adalah penjelasan dari sinopsis. Nah, kenapa kemarin atau pertemuan sebelumnya Pak Agung minta kalian untuk baca novel anak atau contoh novel anak? Nah, seperti Pak Agung bawa ini, ya ini adalah contoh novel anak. Ya, yang satu berjudul Petualangan Tidur Ranger. Ini adalah kisah petualangan 3 orang anak yang jadi detektif, kemudian bisa memecahkan beberapa permasalahan yang ada di sekolahnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah juga 3 orang sahabat yang kemudian bertualang di tengah hutan, tapi kemudian menemukan manfaat dan juga akhirnya bisa menjadi persahabatan. Dari awalnya itu congkrah karena memang merasa bahwasanya kehidupan orang di desa atau di kampung atau di hutan, di pedalaman berbeda dengan kehidupan yang ada di kota. Nah, kisah persahabatan di mereka ini sangat bagus sekali dan juga menginspirasi.
Pada akhirnya ditulislah sebuah novel seperti ini. Nah, kenapa Pak Agung minta untuk kalian membaca novel anak kemarin? Kalian bisa lihat di depan itu ada beberapa contoh seperti ada ringkasan cerita, sedikit ringkasan cerita yang ada di belakangnya. Kemudian di halaman depan itu ada daftar isinya. Nah, kemudian mulai bagaimana cara membuat awal ceritanya. Nah, dan bagaimana cara membuat dialognya, semuanya sudah ada di dalam novel tersebut. Oleh karena itu sebagai contoh buat kalian pada saat nanti ketika akan praktek membuat novel anak buatan kalian sendiri. Seperti itu. Nah, misi tugas hari ini adalah Pak Agung tidak minta kalian untuk menceritakan novel yang sudah kalian baca, karena Pak Agung percaya kalian sudah baca tugas dari Pak Agung, yaitu membaca novel anak. Tugasnya adalah silahkan kalian tulis sinopsis novel kalian sendiri. Tidak usah panjang-panjang ya, minimal setengah halaman, maksimal 1 halaman A4 saja. Oke, biar tidak susah, silahkan kalian tulis dengan tulisan tangan sendiri. Tidak boleh diketik ya, ditulis dengan tulisan tangan sendiri. Minimal setengah halaman, maksimal 1 halaman A4. Oke, kemudian silahkan difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Atau kalau terkendala di Google Classroom, silahkan boleh dikirimkan ke nomor WA Pak Agung. Tapi jangan lupa, kalau dikirim di WA, ditulis nama lengkap, kelas, dan nomor absennya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.